Dalam perayaan Natal di Santiago, Chili 21 Desember 2024 barusan, Presiden Gabriel Boric mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai penjahat perang. Sebelumnya, Chili juga dikenal selalu kritis terhadap situasi global, terutama negara-negara besar yang kerap mendukung genosida di Palestina. Negara di benua Amerika Selatan ini tidak takut dengan Israel maupun Amerika Serikat dan sekutu yang siap membela Israel. Hal ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya, seberapa kuat kekuatan militer Chili hingga berani membawa Israel menuju pengadilan internasional? Untuk membahas kekuatan militer dari Chile atau Chili, mari kita mulai dengan melihat personil dan anggaran militer yang negara ini miliki. Dari data yang didapatkan, personil militer Chili berjumlah 170.000 personil secara total. Angka ini adalah 0,9% dari total populasi Chili yang mencapai 18,5 juta jiwa. Dari 170.000 personil kemudian terbagi menjadi 80.000 personil aktif, 40.000 personil cadangan, dan 50.000 paramiliter. Jumlah dari personil militer Chili ini sebenarnya sangat sedikit karena Chili sebenarnya punya kebutuhan lebih banyak. Hal ini disebabkan tugas personil militernya lebih besar dengan adanya konflik perbatasan dengan Peru sejak 2014. Jika dibandingkan dengan Peru punya 565.000 personil secara total yang hampir 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan personil militer Chili. Untuk menambal kekurangan personil yang dialami oleh Chili ini, pada 1990 sebenarnya mereka sudah mengadakan wajib militer. Namun sayang wajib militer ini tidak efektif karena sedikitnya anggaran yang dimiliki oleh Chili. Cuma ada 20% dari total kebutuhan wajib militer yang bisa dipenuhi oleh anggaran mereka. 20% ini bahkan menimbulkan isu baru, di mana kebanyakan yang ikut wajib militer hanya orang-orang kalangan menengah ke bawah. Nah, menyinggung soal anggaran, sebenarnya berapa sih anggaran militer yang dimiliki oleh Chili? Dari datanya, anggaran militer mereka memang minimalis, yaitu cuma sekitar 2,2 miliar US dollar atau 35,6 triliun rupiah. Angka ini sebenarnya masih bisa naik jauh karena anggaran militer Chili cuma memakan 0,69% dari total pendapatan negara mereka yang mencapai 317,1 miliar US dollar atau 5.135 triliun rupiah. Jika sekali lagi dibandingkan dengan Peru, Chili cuma unggul tipis karena Peru cuma memiliki 2 miliar US dollar atau 32,3 triliun rupiah sebagai anggaran militer. Jika dibandingkan dengan Israel yang sekarang digiring ke pengadilan internasional oleh Chili, maka pertandingannya sudah mirip bumi sama langit. Israel berani menggelontorkan hingga 24,4 miliar US dollar atau 394,2 triliun rupiah. Jika dihitung anggaran militer Israel 12 kali lipat lebih besar dibandingkan Chili. Nah, melihat perbandingan ini, apa yang membuat Chili ini begitu percaya diri? Setelah melihat anggaran dan juga personil militer dari Chili, sekarang kita masuk ke hal yang lebih spesifik, yaitu alutsista. Untuk Angkatan Darat, Chili memiliki serangkaian alutsista mumpuni, mulai dari 270 tank, 9.492 kendaraan lapis baja, 273 peluncur artileri, dan 20 peluncur roket. Jika membahas jauh ke dalam, tank yang digunakan oleh Chili semuanya datang dari pabrikan Jerman, yaitu tank Leopard. Tank tercanggihnya adalah tank Leopard 2A4 yang bisa dikendarai dalam kecepatan 68 km per jam dan jangkauan 340 km. Senjata yang digunakan oleh tank ini adalah Rheinmetall 120 mm smoothbore gun L44 yang mampu menembakkan segala jenis amunisi. Entah itu amunisi penetrasi tinggi, amunisi daya ledak tinggi, hingga amunisi anti-tank. Nah, hal menarik dari alutsista Angkatan Darat Chili juga datang dari pembelian mereka yang ternyata juga datang dari Amerika dan juga Israel. Untuk alutsista pabrikan Amerika, Chili menggunakan kendaraan lapis baja Humvee dan M113. Kemudian peluncur artileri M109A3 dan juga howitzer M101. Sedangkan untuk pabrikan Israel, Chili memiliki howitzer Saltman M71 dan juga peluncur roket LAR-160. Dari Angkatan Darat, mari berpindah ke Angkatan Laut dari Chili. Di atas kertas, negara ini memiliki 8 fregat, 4 kapal selam, dan 40 kapal patroli. Di antara semua alutsista yang dimiliki, kapal serang Scorpion milik Prancis jadi salah satu yang tercanggih. Dari segi spek, kapal selam Scorpion bisa mencapai kecepatan 20 knot atau 37 km per jam.
Kemudian jangkauannya mencapai 12.000 km. Ketahanan operasi dari kapal selam ini mencapai 61 hari non-stop dan kedalaman maksimalnya di angka 350 meter. Untuk segi persenjataan, Scorpene dibekali dengan Black Shark Torpedo, pabrikan Italia, yang mampu meluncur di kecepatan 93 km per jam dengan membawa hulu ledak daya ledak tinggi seberat 350 kg. Kemudian ada juga rudal anti kapal Exocet SM-39 yang memiliki kecepatan 1.148 km per jam dengan jangkauan hingga 200 meter. Lalu ada juga rudal anti udara yaitu A-33M Mika yang mampu ditembakkan secara vertikal hingga ketinggian 20 km dan kecepatannya mencapai Mach 4 atau 4.939 km per jam. A-33M ini punya sistem panduan inersia, data link, radar aktif dan juga inframerah sebagai dukungan untuk menaklukkan pesawat tempur canggih. Jadi secara persenjataan kapal selam milik Chili ini sangat bisa diandalkan. Nah, namun sayangnya jumlahnya sangat sedikit, yaitu cuma 2 unit. Padahal tentu saja kebutuhan Chili lebih daripada itu sebab negara ini tidak mengoperasikan kapal perang canggih seperti korvet ataupun destroyer. Jadi pilihannya cuma 2. Tambah kapal selam yang harganya lebih mahal atau membeli serangkaian korvet dan destroyer sebagai tumpuan kekuatan Angkatan Laut yang baru. Nah, tentu saja penambahan unit alutsista Angkatan Laut untuk Chili ini sangat penting sebab negara ini langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik Selatan yang merupakan salah satu samudra terpenting di dunia. Kemudian, Chili juga punya sejarah panjang dengan konflik Angkatan Laut mereka dengan Argentina dalam memperebutkan 3 pulau kecil yaitu Picton, Lennox, dan Nueva. Sekarang mari kita pindah ke angkatan udara yang dianggap sebagai kunci dalam perang modern. Di atas kertas, alutsista yang dimiliki oleh Chili terbilang lumayan. Jumlah jet tempurnya mencapai 45 unit, pesawat bantuan 144 unit, dan ada helikopter sebanyak 85 unit. Kebanyakan dari alutsista udara milik Chili didapatkan dari Amerika. Contohnya jet tempur yang digunakan oleh F-16 Fighting Falcon. Pesawat multiperan ini punya spek fantastis dengan mampu mencapai kecepatan Mach 2 atau 2.178 km per jam, daya jelajah di angka 4.217 km, dan radius serang mencapai 54,6 km. Secara persenjataan juga lengkap, di mana F-16 bisa membawa persenjataan hingga 7,7 ton dengan beragam variasi, mulai dari rudal ke udara ke darat, rudal anti radar, rudal anti kapal, dan juga bom. Nah, menariknya lagi, Chili ini menjadi salah satu negara yang mengoperasikan satelit militer di mana mereka menggunakan satelit Fasat Delta pabrikan Amerika lagi. Biasanya, satelit militer ini digunakan untuk menaikkan efektivitas operasi militer. Nah, setelah membahas semua aspek tentang militer Chili, negara ini bisa dibilang memiliki kekuatan yang sangat mumpuni. Secara peringkat, Chili bahkan menempati posisi 4 secara regional di Amerika Selatan. Kemudian secara peringkat dunia menempati posisi 52. Meski memiliki kekuatan militer yang bisa bersaing, tentu Chili masih harus melakukan peningkatan kapasitas. Sayangnya mereka punya satu masalah besar, yaitu keuangan. Wajib militer Chili membutuhkan dana yang besar. Kemudian kekuatan angkatan lautnya juga membutuhkan pengadaan alutsista yang banyak. Jadi, Chili harus meningkatkan anggaran militer mereka. Sayangnya dalam 2 tahun terakhir, negara ini mengalami kemerosotan ekonomi hebat yang membuat mereka berada di depan pintu resesi. Jadi memang bisa dibilang, kekuatan militer Chili dalam keadaan sulit untuk melakukan peningkatan besar-besaran. Persoalan Chili yang menuntut Israel dibawa ke pengadilan internasional karena genosida yang mereka lakukan di Gaza sepertinya memang bukan berasal dari kekuatan militer Chili. Alasan Chili membawa Israel memang didasari atas rasa kemanusiaan, karena memang perlakuan Israel di Gaza tidak bisa diterima oleh akal sehat.